Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa dimanapun berada, ya. Dan juga untuk bunda dan ayahanda nih. Ini ada permintaan dari Ibu Mimi ya di Jakarta nih, yang WA saya nih mau tips mengeksplor bakat nih katanya. Ya kita coba nih, Bu Mimi ya. Halo, selamat sore Bu Mimi ya. Jadi kita coba, saya coba nih lah, menurut experience, pengalaman saya nih, ibu-ibu sekalian ya. Tapi sebelumnya saya akan apalah, biasa kan saya memberikan tips ya anjuran pemerintah lah, kita harus patuhi itu gitu. Siapa yang mau kita patuhi kalau nggak pemerintah yang memimpin kita gitu? Itu memang harus seperti itu gitu ya. Ya, jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan ya, dimanapun anda berada ya. Semoga kita nggak lupa lah protokol kesehatan ya. Juga kalau bepergian pulang ke rumah atau tempat kos-kosan adik-adik, jangan lupa itu ganti baju, mandi ya, bersih-bersih, pakai baju yang bersih di dalam rumah, tinggalkan baju yang kotor di luar gitu ya, sehingga rumah kita atau tempat kos-kosan kita sebagai tempat yang steril bagi diri kita dan keluarga dan teman-teman kita gitu ya. Mari sama-sama kita mengatasi pandemi ini ya. Jangan kalah sama pandemi. Masa kalah kita manusia kok gitu. Harus berpikirnya ya sebagai manusia gitu ya. Memang harus, kita kan pimpinan, leader, khalifah di bumi ini. Masa kalah sama pandemi gitu ya. Saya kira impossible lah gitu kita kalah sama pandemi gitu ya. Oke, harus semangat. Jadi juga nih tips untuk bunda ya, dan ayahanda sekalian ya. Kita harus eh, melihat benar potensi yang ada pada anak kita. Ini yang penting sekali nih. Apa potensinya gitu ya. Nggak usah ke psikiater lah, itu kan mahal misalnya. Kita lihat potensinya gitu. Potensinya apa sih gitu. Potensi yang ada pada dirinya itu. Iya, mungkin dari nilainya, kemudian dikombin dengan kemampuannya. Misalnya saya pernah contohkan juga di video-video sebelumnya itu. Kalau dia misalnya mengerjakan matematika nih, 5 soal, 10 soal, 20 soal, dia enjoy aja, dia nggak ada masalah sama dia. Nah ini misalnya ini ada anak ibunda seperti itu ya, anak ayanda. Tapi kalau dia mengerjakan sejarah misalnya, dia agak males-malesan, satu lembar aja pun dia rasanya kok blank ya bun gitu, kok blank ya gitu. Ini ya tadi ya, mungkin di situ bakatnya. Jadi kita harus lihat gitu, kembangkan potensi anak anda sesuai dengan bakatnya gitu ya. Jangan bakat orang lain atau keinginan anda yang tidak tersampaikan tadi. Anda kepingin jadi dokter nggak kesampaian, anda paksa anak anda untuk menjadi seorang dokter. Nah ini wah, akan menghancurkan bakatnya. Ibarat berlian, ketika diambilkan batu bongkahan aja nggak nampak gitu itu ya. Setelah diasah oleh pengrajinnya ya, benar ahli mengasahnya, keluar starnya ya, cahayanya itu, wah jadi berlian mahal. Apalagi yang mengolahnya tadi itu seorang pakarnya di bidang pe, pengasahan intan misalnya gitu. Gitu juga anak anda gitu ya, biarkan dia berkembang sesuai dengan bakatnya ya. Jangan anda paksa ya ibunda ayahanda ya. Ini tips untuk ibunda ayahanda lah. Saya seorang, soalnya saya juga seorang bapak ya gitu ya. Sama anak saya please gitu, yang penting dia berkembang sesuai dengan bakatnya, dan bakatnya itu tidak melanggar undang-undang lah misalnya. Kalau misalnya dia ingin jadi bandar narkoba gitu nih ya, memang kan melanggar undang-undang gitu ya. Itu ya nggak boleh gitu. Jadi lihat potensinya,
Iya, potensi anak itu nampak kok gitu ya. Dari pelajarannya dari kelas 1 SMA misal, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nampak tuh nanti. Di kelas 2 aja nampak udah dia itu kemana gitu. Ya, diarahkan dia ke situ sesuai dengan bakat dia, walaupun dia misalnya kini kan melukis gitu, wah lukisan bagus, arahkan, ikutkan les dia melukis misalnya. Iya, kembangkan potensi itu. Atau dia senang bener-benerin apa nih HP gitu ya, udah dileskan dia memperbaiki HP misalnya, mungkin potensinya di situ gitu, nanti nampak dia gitu ya. Ya, ibu dan ayahanda ya, nah untuk ibu Mimi juga gitu ya, untuk cucunya mungkin ya, ya karena udah punya cucu banyak nih ibu Mimi ini katanya. Ya gitu. Jadi nggak usah jangan dipaksa gitu. Setiap manusia itu punya bakat yang unik. Nggak ada manusia nggak punya bakat gitu, punya potensi, itu pasti itu gitu ya. Itulah bedanya kita dengan makhluk yang lain, makanya kita dia khalifah di bumi gitu, khalifah dan pemimpin di bumi gitu. Kalau nggak kita ditunjuk sama Tuhan, sama Allah kan, ya makhluk lain dong yang lebih potensial gitu, karena kita dianggap mampu oleh Allah itu, dan Allah tahu itu, bukan bukan dia nggak tahu, orang dia pencipta kita gitu ya. Kita memang jadi nggak salah pilih Allah itu, udah memang pas dia. Kita setiap manusia punya bakat, potensi itu yang harus diasah gitu, potensi pada setiap individu itu. Jangan remehkan bakat Anda, jangan remehkan bakat anak Anda gitu. Walaupun dia misal melukis, apa sih bedanya melukis dengan kedokteran, ahli di bidang kedokteran misalnya dia apa namanya, bidang kedokteran misalnya ahli THT misalnya gitu, dengan pelukis yang berbakat seperti Avandi misalnya, ya kan sama gitu, sama-sama punya bakat. Dia bakat orang itu nggak boleh dipaksa gitu. Saya pernah cerita juga, family jauh itu ya, saya nggak sebutkan nama lah gitu, dipaksa oleh orang tuanya jadi dokter. Adiknya berhasil lah gitu, walaupun dia dokter umum gitu. Ya itu mungkin nggak berkembang ya, kalau menurut saya nggak berkembang gitu. Ya abangnya gagal, iya gitu, gagal sebagai seorang dokter karena memang dia nggak minat di situ, dia minat di teknik teknik elektro gitu. Itu jadi kan sangat miris sekali gitu. Jadi setiap anak itu harus berkembang sesuai dengan potensinya, potensi apa yang ada pada dirinya itu ya. Potensi itulah yang harus dikembangkan, bukan potensi yang ada pada diri orang lain. Kita lihat orang lain, wah menjadi dokter itu hebat gitu misalnya, jadi kunum itu hebat, jadi sarjana hukum itu hebat, anak kita mau jadi itu pula gitu ya. Atau karena cita-cita kita nggak kesampaian, nah ini keinginan kita itu ditahan sedikit lah ibunda ayanda gitu. Ya syukur-syukur dia memang sesuai dengan bakat yang kita inginkan tadi. Kalau tidak, kita harus legowo gitu, ikhlas. Memang dia bakatnya di situ, bakatnya desainer. Aduh, anak laki-laki kok di desainer. Loh kenapa rupanya kalau desainer? Karena memang itu bakatnya, dan memang dia akan jadi desainer hebat nanti, desainer dunia gitu. Jadi berkembangnya anak-anak itu di situ, pas tepat potensi bakatnya gitu. Jadi dia nggak disuruh-suruh belajar dia gitu, karena memang itu minatnya, keinginannya gitu. Iya, saya nggak pernah menyuruh anak saya itu belajar, yang besar sekarang itu ya, dia belajar nggak pernah saya suruh, karena sudah dengan bakatnya. Malam belajar, siang belajar, hampir nggak ada waktunya malah untuk main-main itu. Paling-paling berorganisasi lah dia kan di kampusnya gitu, main. Ya saya nggak pernah, beda dengan saya padahal jurusannya itu dia ngambil tafsir Al-Quran, saya di hukum dosen gitu, beda kan ya gitu. Istri saya di analis kesehatan, beda, nggak ada masalah gitu. Di bakatnya itu dan keinginannya itu bertanggung jawab jadi nanti dengan apa yang dia pilih gitu. Jadi kita memberikan juga apa namanya, bentuk tanggung jawab terhadap pilihannya gitu. Ya makanya tadi kita sharing antara anak dan orang tua itu sharing, di mana ya Pak
bakatku di mana bunda ya, bakatku gitu kan, dia masih tanya-tanya. Oke, kita tes ya kan, kita kemungkinan apa, dari nilai-nilainya misalnya mana yang lebih menonjol, kemudian setelah nilainya kita combine pula dengan kemampuannya, kan nggak boleh juga kita pegang nilai. Nah itu kan misalnya karena guru senang dikasihnya kita nilai bagus gitu ya, dicombine juga dengan apa ya, kemampuan belajarnya di bidang itu. Misalnya matematika memang dia apa ya, yang seperti saya katakan tadi, dia gampang lah gitu kalau mengerjakan matematika. Mau 5 soal, 10 soal, 20 soal dia enjoy misalnya gitu di situ. Gak ada keluhan. Tapi kalau di sejarah tadi misalnya atau mata pelajaran lain dia kurang enjoy. Bahkan dia uring-uringan gitu. Nah, berarti nggak bakat dari situ, bakat dari matematika gitu. Nggak susah kok lihat itu, Bunda Ayanda ya. Cuman kita harus jujur lah, kalau memang dia kepengennya di musik, kepengennya di, kenapa rupanya di musik misalnya itu Alibata di musik ya, potensinya berkembang, oh dunia mengakuinya ya. Jadi jangan jangan anggap remeh loh gitu. Nggak ada yang apa, yang orang besar itu karena bakat yang tidak dimilikinya, nggak ada, karena dia punya bakat gitu. Jadi dia mempunyai kreasi. Coba Alibata membuat kreasi-kreasi itu ya. Wah, saya pun yang bisa main gitar hanya bisa gitu. Terkagum dan kaget saya lihatnya. Mau bisa ya gitu. Bisa jadi biola, bisa gamelan. Waduh, memang betul ini gitu ya. Ya kita harus akui itu gitu. Jadi itu sebenarnya bunda ya. Jadi nggak usah khawatir anak kita jadi apa, jadi apa nanti kok jadi pemusik. Bukan itu. Kalau dia memang sesuai dengan bakatnya, dia pasti jadi. Yakinlah itu, pasti jadi. Ya, itu garansi dari saya. Ya, tapi sesuai dengan bakatnya dia pasti jadi. Jadi orang yang sesuai dengan bakatnya itu, pakar di bidangnya gitu. Jadi seni nanti, ilmu itu kan seni akhirnya gitu ya. Ibu Dayanda ya, dengan adik-adik sekalian ya. Ya, seni akhirnya gitu. Seni melukis, seni bermain gitar, seni mengaplikasikan apa misalnya apalah, mengaplikasikan atau mengajar matematika gitu, mengajar hukum macam saya ini misalnya, biasanya kan mengajar hukum misalnya gitu, tentang hukum gitu ya. Saya berikan contoh-contoh hukum itu misalnya seperti orang main bola gitu ya gitu. Itu kan kreasi-kreasi gitu kan gitu, supaya orang paham gitu, karena memang tes apa kita, bakat kita di situ, jadi kita mengembangkannya gampang gitu rasanya, no problem lah gitu kalau kita cerita gitu. Yang penting audiens ya itu paham apa yang kita maksud gitu ya, kan itu kan komunikasi nih sekarang, kita komunikasi walaupun searah, tapi kan saya kepengen anda tuh paham apa yang saya maksud gitu ya, sampai informasinya ke anda gitu dengan gampang lah gitu ya, dengan bahasa yang lugas gitu. Sama dengan tadi debak itu kan bakat gitu, nggak ada yang nggak apa. Pak Dul misalnya itu bakatnya, iya kan, dia udah dapat tesnya di YouTube itu ya kan. Nah, itu bakat apa namanya, dia mengembangkan potensi bakatnya. Iya, bisa sebagai YouTuber gitu ya. Jadi mau sebagai YouTuber ya gitu, apa nanti melukis anda misalnya, nanti adik-adik pak bisa melukis bagus, memang bakat ya, bisa dari YouTube memperkenalkan bagaimana tata cara melukis yang baik gitu ya. Ini memang adik-adiknya potensi apa yang ada pada anda ya gitu. Jangan anggap remeh gitu. Sayang sama anak saya yang laki-laki juga nih, memang agak masih belum bingung-bingung dikit lah gitu dia masalah bakatnya. Nggak jadi masalah, mana saya bilang, apapun bakatnya keluarkan gitu, harus sesuai tapi dengan potensi yang ada pada diri kita. Jangan karena kawannya kepingin masuk APDN apa tuh ya gitu, kepingin gitu kok, kepingin jadi polisi, kepingin ikut-ikut aja jadi polisi. Saya bilang itu nggak punya pendirian mana gitu. Memang ya bunda-bunda ya, anak-anak laki-laki agak agak apa namanya, agak lambat berkembangnya dibanding dengan wanita gitu, mungkin karena faktor
cepat dewasanya wanita mungkin ya, dari segi biologis mungkin ya gitu. Karena saya lihat gitu. Karena saya juga merasakan dulu waktu perkembangan usia saya gitu, saya rasanya perasaan udah betul-betul dewasa sekali, tapi perkembangan usia kok iya agak lambat gitu dewasanya pria itu gitu dibanding wanita. Mungkin karena sirkulasi haidnya, mungkin dia terus langsung jadi dewasa, dia umur berapa ya, 16 atau 15 sudah haid gitu ya, sehingga dia sudah dewasa. Laki-laki kan beda gitu, lama baru dia mapan berpikirnya gitu ya. Itu memang bukan, jangan dianggap hambatan, itu kan apa aja ya, dari segi faktor usia gitu ya. Itu kan nggak domain juga saya kira. Mungkin itu kan pengalaman saya gitu ya, dan saya lihat juga pengalaman anak saya yang laki-laki gitu. Saya kan belum riset gitu ya, mungkin juga tidak setiap anak laki-laki seperti itu gitu ya. Tapi karena ada dua sekarang saya hadapi, diri saya juga dulu agak lamban dewasanya gitu ya, dibanding yang kakak saya yang wanita gitu. Anak saya juga seperti itu. Kesimpulan saya yang subjektif masih gitu ya, belum bisa lah dikatakan ini benar gitu ya, tapi sebagai experience, pengalaman saya gitu, itu gitu biasanya gitu. Jadi ya harus sabar kita gitu. Yang penting arahkan anak-anak Anda itu tesnya di bakatnya gitu. Ada misalnya 2-3 bakat yang dia misalnya yang dia geluti, pilih mana, kan bilang sama anak itu yang lebih menyenangkan, bagi enjoy dari situ. Yang nggak ada matinya dia belajar apa tentang itu, misalnya matematika itu dia nggak ada matinya, kapan saja oke, no problem. Ngajari orang oke, belajar oke, dia nggak ada bosennya gitu ya. Bunda, ayahanda dan adik-adik sekalian, ini karena video permintaan dari Ibu Mimi, dan ini juga mungkin bergunalah untuk yang lainnya gitu ya. Saya sharing masalah pengalaman saya ya ke adik-adik sekalian, ibu dan ayahanda juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Tapi kuncinya itu ya, kuncinya gitu. Jangan sepelekan bakat Anda, bakat anak Anda gitu. Ya, adik-adik ini bakat Anda, bakat anak Anda, bunda dan ayah Anda ya. Jangan disepelekan bakat kita gitu. Ambillah jurusan yang sesuai dengan bakat kita, keinginan kita itu harus didukung dengan tadi itu, memang kemampuan, namanya ingin ya, nampaklah dari segi nilainya misalnya, dari segi kemampuan belajarnya ya, tidak bosan-bosan kita untuk belajar tentang itu gitu ya. Ya itu salah satunya gitu. Kalau cuma nilai kan masih bisa saja subjektif gitu. Saya tidak mengatakan nilai itu rekayasa, artinya bisa saja gurunya senang memberikan nilai lebih gitu ya. Tapi ketika Anda enjoy mengerjakan sesuatu itu, itulah mungkin bakat Anda. Jangan sepelekan bakat Anda, dan Anda pasti berhasil kalau Anda menjalankan, atau kalau Anda belajar sesuai dengan bakat Anda. Itu pasti, dan saya berikan garansi itu. Demikian saja. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore.